Halo semuanya, ini adalah analisa teknikal untuk cryptocurrency, terutama untuk Bitcoin dan Ethereum. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan analisa Bitcoin dan Ethereum dari Amandana, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa Bitcoin dan Ethereum pada minggu ini. Ya, bisa dibilang di minggu ini juga. Jika teman-teman ingin menginginkan analisa kripto itu seperti analisa teknikal mingguan, teman-teman bisa ke kolom komentar di bawah bagaimana seperti apa. Karena saya ingin melihat bagaimana respon teman-teman ketika saya menganalisakan cryptocurrency seperti ini ya. Jadi jika teman-teman ingin setiap minggunya saya update analisa kripto, bisa ke kolom deskripsi di bawah. Saya ingin lihat bagaimana tanggapan teman-teman sendiri ya, ataupun yang request misalnya setiap 3 hari sekali mungkin seperti itu boleh ya, ataupun misalnya teman-teman ada yang mau request koin yang lain misalnya seperti Doge, mungkin seperti Cardano, seperti Ethereum Classic dan sebagainya, silahkan aja. Yang penting selama koin itu ada di dalam chart trading view ya, itu akan saya bantu analisakan. Oke, yang pertama kita akan lihat dari Bitcoin ya. Yang pertama kita lihat dari Bitcoin dulu. Pertama, ini saya ada analisa nih entah kapan ya. Kayaknya nih dari kapan nih saya analisakan ya. Ini saya analisakan Agustus ya. 1 bulan yang lalu berarti ya. Dan 1 bulan yang lalu itu ternyata prediksi saya benar ya. Saya di sini prediksikan kan, kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa lihat video saya yang di sini. Itu sudah saya kasih linknya di pojok kanan atas itu. Di situ sudah saya analisakan kalau sekiranya Bitcoin itu akan drop ketika dia kena area support become resistant di sini ya, di harga 25.361, dan kecenderungan di sini seperti ada bearish flag, dan ketika ada bearish flag kemungkinan harga akan drop bisa sampai ke 18.611, dan benar aja harga drop sampai sini ya, sebelum akhirnya retest dan drop lagi sekali secara signifikan seperti itu. Jadi prediksi saya yang sudah saya sampaikan di video saya kemarin yang terakhir itu benar ya. Dan ternyata harga dari kripto itu drop secara signifikan seperti itu. Dan kalau saya analisakan ulang ya, kalau saya bicarakan analisakan ulang, sepertinya harga dari kripto per daily ya. Ntar coba kita lihat di weekly ya. Kalau kita lihat di weekly, coba kita pakai Fibo ya. Coba kita pakai Fibo. Retracement sampai mana? Dia cuma sampai retracement di 23,6, dan kalau Fibo pendek dia di retracement apa ini? 50% ya. Ya, 50%, dan kemudian dia drop. Oke, jadi masuk akal ternyata retracementnya. Dan sekarang kalau kita lihat apakah harga dari Bitcoin itu bisa drop balik ke harga 15.000 ya, yang dimana di sini merupakan ada harga ataupun demand selanjutnya ya di sini. Ntar ini load ke chart. Nah, di sini ada demand selanjutnya ya. Di sini ada demand selanjutnya yaitu di harga 15.700 sampai di 14.500. Jadi bisa sampai sana untuk di Bitcoin jika memang dia bisa break 19.000 ya. Jika dia bisa break harga 17.000 tepatnya ya, 17.694 atau enggak 18.000 pas deh ya, agak genap. Jika dia bisa break sampai sana, maka Bitcoin kemungkinan bisa drop secara signifikan. Nah, problemnya kalau kita ukur lagi dari Fibo, dia kena 1272 kemudian drop. Kalau kita pakai Fibo panjang, dia 61,8 drop, berarti worth it. Dan sekarang kalau kita lihat secara perspektif daily ya, bagaimana pergerakan kripto setelah 1 bulan kemarin saya analisakan. Kalau dilihat dari time frame daily dan weekly ya, pergerakan Bitcoin kan saat ini masih sangatlah bearish ya kan. Power bearish ini masih mendominasi ya, yang dimana ditunjukkan bahwa
setiap ada kenaikan ya, ditutup selalu dengan candle weekly bearish yang sangat besar. Teman-teman bisa lihat di sini, satu candle bearish ini bisa menghabiskan dua candle bearish, dua candle bullish sebelumnya. Bahkan hampir 3 ya, seperti itu. Jadi bisa dibilang power daripada bearish itu masih ada. Jadi teman-teman yang ingin buy di Bitcoin sebaiknya sabar aja dulu ya. Kalau mau dengan sistem bertahap ataupun dengan sistem averaging, buy-nya mungkin bisa perlahan-lahan ya. Jadi ketika harga sekarang mendekati harga 18.500, mungkin teman-teman bisa cicil Bitcoin-nya berapa begitu ya. Dan ketika di harga sampai ke 15.000, mungkin teman-teman bisa 2 kali lipatkan untuk harga teman-teman beli. Dan ketika harga memang sampai nanti ke yang low paling bawah di sini ya, yang dimana low paling bawah di sini itu ya, low paling bawah di sini itu pernah terjadi ya di area 12.000 atau bahkan bisa sampai ke 12.000, itu baru teman-teman boleh buy secara signifikan ya. Buy secara signifikan, dan jika memang dia bisa di bawah 10.000, kemungkinan Bitcoin akan mengejar historinya sebelumnya, yaitu sampai ke 4.000. Ya, ini luar biasa sih dropnya pada saat COVID kemarin. Harga Bitcoin bisa satu koin cuma $4.000. Dan setelah COVID itu, pandemi COVID itu perlahan-lahan mulai hilang beritanya pada saat awal-awal 2020 itu, harga Bitcoin kemudian melesat dari yang awalnya 4.000, kemudian sampai all time high-nya itu di harga 69.000. Bayangin teman-teman, ini dari 4.000 loh ya, dari $4.000 bisa sampai di $69.000. Itu naiknya adalah 1.400%, lebih bahkan ya. Itu sangat luar biasa, itu jauh sih ya. Bayangin teman-teman punya tabungan dari modal 4.000 jadi 69.000 cuma dalam waktu 1 tahun. Itu sangat luar biasa. Jadi oke, kalau Bitcoin ya, Bitcoin saya rasa apakah dia bisa drop? Kemungkinan menurut saya bisa, selama harga ditutup di bawah daily ya. Daily harga ditutup di bawah 17.694, bukan seperti ini kan ada rejection nih, ini tidak berlaku ini. Jadi jika memang harga dari Bitcoin itu bisa drop secara daily dan close di bawah 17.694, at least close-nya itu di 17.000 atau nggak di 17.150, teman-teman boleh, ini yang untuk futures ya, untuk yang futures, teman-teman boleh sell Bitcoin sampai ke 15.500 ya. Untuk yang ngebuy, jika dia sudah break di bawah 17.500, teman-teman jangan ngebuy, udah stop yang ngebuy-nya dulu. Untuk yang di spot ya, teman-teman jika ingin yang ngebuy di 18.000 dan 18.500 sudah ngebuy, ya udah ketika dia break 17.500, teman-teman jangan buy back, teman-teman relain aja dulu, averaging nanti di harga di 15.000 seperti itu. Dan ketika di harga 15.000, teman-teman buy back, averaging dengan harapan dia bisa naik ke atas lagi seperti itu. Karena menurut saya, karena Bitcoin masih terdampak dengan adanya USD, Bitcoin saya rasa masih akan bergerak bearish mengikuti arah gold ya. Menurut saya sih seperti itu. Kalau dianalisakan apakah ada trend line lagi, ya mungkin di sini bisa pakai teman-teman trend line-nya ya. Trendnya bisa dipakai seperti ini juga ya. Ini tidak ada trend line di bawah ya, mungkin bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini juga untuk trend line dari Bitcoin. Oke, jadi itu tadi untuk Bitcoin. Sekarang kan pindah ke koin selanjutnya, yaitu cuma 2, yaitu Ethereum. Well, ternyata analisa Ethereum yang sudah saya berikan di minggu lalu ternyata tidak bisa membuat Ethereum itu langsung bergerak naik ya. Yang saya harapkan adalah dia turun dulu, kemudian dia bisa mantul, bisa ke atas, ataupun dia bisa drop sampai ke bawah. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, teman-teman lihat di sini harga dari Ethereum ya, walaupun berdasarkan ada berita-berita tentang Ethereum itu tidak bisa ditambang lagi dan sebagainya, dan ya pokoknya segala berita tentang Ethereum lah pokoknya ya, itu kan dianggap negatif
Dan sekarang Ethereum itu berada di area kritikal, yaitu di mana ini merupakan area resistance become support ya, di harga 1276. Jika dia break secara daily ya, break secara daily tanpa meninggalkan rejection atas. Maksudnya rejection atas itu seperti ini ya. Ini kan dia break di bawah 12.276. Tapi kita lihat ada pressure di atas yang pernah dibuat. Ini sebenarnya tidak bagus ya. Dan juga kalau kita lihat harga ditutup ini dengan ekor yang cukup panjang. Ya, sepertiga ekor panjang di sini sebenarnya tidak bagus. Kalau harga ditutup seperti ini ya, seperti ini atau nggak harga ditutup seperti ini, atau nggak seperti ini juga, yang penting bodinya lebih besar daripada ekornya. Di sana baru bisa Ethereum drop ke area $900 per koin. Ya, kemungkinan bisa sampai sana. Jadi kalau yang ingin nge-sell di futures untuk futures market di Ethereum, ketika daily bisa di close di 1200 ya, candle close di 1200, kalau gitu teman-teman boleh ambil sell ketika retest dengan harapan dia bisa turun sampai ke $1000 per koin. Tapi jika malah dia bisa naik ya, jika dia malah nge-break candle nge-break harga 1386 ya, tutup candle di harga 1386 di sini, teman-teman boleh ambil posisi buy untuk yang futures itu dengan harapan kita bisa sell nanti di harga 1600 sampai sini, karena di sini kita ada satu area supply ya. Di sini area supply-nya sudah diambil ya. Di sini area supply-nya juga sudah diambil 1 2, dan saya rasa ketika dia sudah nge-break ini, dia akan retest di sini, dia akan sampai ke harga 1600. Jadi apakah Ethereum akan bergerak turun? Ya, sekali lagi karena Ethereum ini berpasangan dengan USD, ya berarti kan sama seperti Bitcoin tadi dan seperti gold juga, yang dimana harga dari kedua instrumen tersebut ya sedang turun, ya kan. Ini diikuti juga oleh Ethereum, apalagi kemarin-kemarin itu ada berita tentang Ethereum yang tidak begitu enak didengar ya. Saya sih tidak begitu paham tentang beritanya tentang yang katanya Ethereum tidak bisa ditambang lagi. Terus itu sih saya tidak mengerti, dalam artian tidak begitu mendalami ya. Mungkin yang sekiranya punya pendapat tentang berita tersebut bisa ke kolom komentar di bawah, kita bisa diskusi bareng mengenai berita tersebut. Sebenarnya kayak gimana sih itu kan? Saya sebenarnya tidak begitu tahu juga seperti itu ya. Terus kalau secara teknikal sih memang Ethereum bisa bergerak turun, bisa. Yang penting ya tadi saya bilang tadi secara daily. Kalau yang teman-teman yang trading di spot market ya, trading di spot market, jika teman-teman ingin buy di Ethereum, mungkin sekarang tidak waktu yang tepat ya, bukan waktu yang tepat. Mungkin bisa menunggu harga Ethereum itu balik lagi ke harga $1000 per Ethereum. Mungkin teman-teman boleh buyback di sana. Ini buyback dalam artian baru terjun ya. Jika ada yang sudah terjun, sudah terlanjur terjun di Bitcoin di harga ini, ya udah nanti di harga 950 atau nggak di $1000, teman-teman boleh averaging di sana. Ya, karena menurut saya sih harga kemungkinan bisa sampai sana, seperti itu. Kalau Ethereum sendiri, karena dia berbeda chartnya dengan Bitcoin ya. Kalau Bitcoin kan jelas tuh dia seperti ada pola dan sebagainya. Kalau Ethereum jika kita tarik garis trendline ya. Apakah trendline ini bisa dipakai? Ya, saya rasa sih bisa-bisa aja. Jadi ini bisa jadi patokan teman-teman yang ingin trading di futures ya. Ini untuk yang trading di futures ya. Saya rasa di sini ada rising wedge sekali ya. Ya, saya rasa di sini ada rising wedge ya. Di sini di time frame 1 jam di sini. Dan jika memang di sini ada rising wedge dan rising wedge ini di break ke bawah, otomatis harga dari Ethereum akan balik ke harga $1000 per Ethereum. Seperti itu ya. Jadi Ethereum akan mengikuti jejak Bitcoin saya rasa, yaitu turun karena sekali lagi keadaan ekonomi global ataupun ekonomi market secara global itu yang membuat
Bitcoin, Gold, dan Ethereum ini mengalami penurunan yang sangat signifikan seperti itu ya. Karena kita tahu juga USD sedang lagi menguat-menguatnya banget, sehingga semua investor beralih ke mata uang dolar seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa cryptocurrency pada video kali ini, yaitu ada Bitcoin dan Ethereum. Jadi semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tapi jika teman-teman punya pandangan sendiri mengenai analisa kripto di sini, yaitu Bitcoin dan Ethereum, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah, nanti kita bisa diskusi bareng di sana. Oke, jadi sekian aja untuk analisa Bitcoin dan Ethereum pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa cryptocurrency selanjutnya. Bye-bye.